Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Tanpa mempelajari bahasa sendiri pun, orang takkan mengenali bangsanya sendiri. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diadaptasi dari kisah nyata. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang tidak bisa membaca dan menulis, namun berperan penting dalam pembuatan Kamus Besar Bahasa Korea, pertama kali di dunia. Dalam pembuatannya, mereka harus selalu bersembunyi dari tentara Jepang. Banyak sekali adegan yang lucu, sampai dengan adegan sedih. Bagaimana usaha mereka mengumpulkan kata demi kata dari seluruh penjuru Korea? Dan apa tujuan mereka dapat berjalan dengan lancar? Karena sudah penasaran, langsung saja simak film berikut ini. Pada masa itu, Jepang berhasil menduduki Korea Selatan. Untuk menghilangkan identitas negaranya, mereka ingin menghilangkan bahasa Korea dan menggantinya dengan bahasa Jepang. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dari para sastrawan dan penulis di Korea. Salah satu kebijakan yang dibuat yaitu, wajib menggunakan bahasa Jepang bagi pelajar, serta mengganti namanya menjadi nama Jepang. Terdapat salah satu anak bernama Kim Deok-jin, yang dihukum karena belum melunasi pembayaran sekolah. Ayahnya adalah seorang penjaga tiket bioskop, yang bernama Kim Pan-soo. Kadangkala, teman jalanannya memasuki bioskop tanpa membayar tiket. Ketika dia sedang mengobrol dengan temannya yang lain, bodyguard menangkap seorang pencuri di dalam bioskop, dan membawanya keluar. Ternyata, pencuri tersebut adalah teman Kim yang barusan masuk ke dalam bioskop. Kim pura-pura tidak mengenalinya, namun temannya tersebut malah berkata jujur. Alhasil, bos tempat bioskop tersebut memecat Kim. Tentu saja Kim tidak terima, kemudian berkelahi. Namun, dengan mudahnya bodyguard itu menghajarnya. Ketika Kim sampai di rumahnya, petugas pos mengantarkan sebuah surat. Karena tidak bisa membaca, petugas pos tersebut disuruh membacakan isinya. Ternyata surat tersebut berasal dari sekolah anaknya. Isi surat tersebut memberitahukan kepada Kim, bahwa dia harus segera melunasi biaya sekolah. Kalau tidak, anaknya akan dikeluarkan. Untuk melunasi biaya sekolah tersebut, esok harinya Kim menuju ke stasiun kereta. Dia dan temannya berencana untuk menjamret tas seseorang yang terlihat kaya. Orang tersebut bernama Ryu Jung-wan. Untuk mengalihkan perhatiannya, teman yang lainnya berpura-pura sakit dan jatuh di depannya. Dengan cepat, Kim mengambil tas tersebut. Sadar tasnya hilang, Ryu mencoba mencarinya. Dia melihat Kim, yang berlari memegang tasnya. Dengan cepat Ryu ikut berlari mengejarnya. Berkat keahliannya, Kim berhasil melepaskan diri dan kembali ke rumah. Tanpa diduga, Ryu sudah berada di rumahnya. Ternyata surat dari sekolah yang dibawa Kim terjatuh, dan ditemukan oleh Ryu. Sehingga dia bisa dengan mudah menemukan alamatnya. Mau tidak mau, Kim mengembalikan tasnya tersebut. Ternyata, Ryu adalah pemimpin dari Perhimpunan Bahasa Korea. Anggota yang lain bernama Tuan Cho, Nyonya Ko Jayang, Tuan Lim, Tuan Min Woo Chol, dan Tuan Park Hun. Dia dan timnya sedang berusaha menyusun sebuah kamus besar bahasa Korea, karena khawatir suatu saat bahasa aslinya akan menghilang. Ketika Ryu menceritakan kejadiannya tadi siang, Tuan Cho sepertinya mengenal orang tersebut. Dan benar saja, mereka sudah saling kenal. Dahulu kala, Tuan Cho seringkali dibantu oleh Kim. Bahkan Kim sendiri akhirnya sampai keluar masuk penjara. Oleh karena itu, dia ingin mempekerjakan Kim ke dalam perhimpunan bahasa Koreanya. Ryu menolaknya, karena kesan pertama pertemuannya sudah tidak baik. Namun, anggota lainnya menerima Kim dengan senang hati. Setiap mengadakan rapat, Ryu merasa terganggu dengan aktivitas Kim. Karena emosi, dia menyuruh Kim melakukan pekerjaan lain, yaitu menyusun dokumen sesuai urutan abjad. Setelah rapat selesai, Ryu memeriksa pekerjaan Kim.
Ternyata, Kim sama sekali tidak bisa membaca dan menulis. Mau tidak mau, Ryu menyuruh Kim untuk segera belajar baca tulis, kalau ingin tetap bekerja di tempatnya. Pihak Jepang sudah lama mengamati pergerakan Ryu. Malam harinya, Kolonel Ueda mendatangi perkumpulan bahasa tersebut. Dia ingin mencari Ryu. Beruntungnya, hanya Nyonya Kojayang yang menemuinya, dan merahasiakan keberadaan Ryu. Hari berikutnya, Kim datang bersama anak perempuannya yang bernama Kim Sun-hee. Biasanya, Kim menitipkannya kepada tetangganya. Namun karena tetangganya sedang pergi, mau tidak mau dia membawanya. Anggota yang lain terlihat senang dengan kedatangan Sun-hee. Hanya Ryu, yang terlihat kaku di depan seorang anak kecil. Nyonya Ko menyuruh Kim membawakan tumpukan buku ke dalam gudang rahasia mereka. Di sana dia memberitahu, semua yang ada di sini adalah catatan semua kata yang ada di Korea. Butuh waktu 10 tahun untuk mengumpulkan sebanyak ini. Tujuannya adalah untuk membuat sebuah kamus besar bahasa Korea. Ketika Kim mengecek anaknya, ternyata Sun-hee dan Ryu malah terlihat sangat akrab. Kim pun keheranan, namun merasa senang. Ketika sedang asik berbincang, tiba-tiba Ryu dijemput oleh seorang sopir. Ternyata Ryu adalah anak dari direktur sekolah menengah terbaik di Seoul. Seorang direktur, yang akhirnya tunduk kepada Jepang. Dia ingin meminta Ryu menemuinya sekarang juga. Sesampainya di tempat ayahnya, ternyata dia sudah ditunggu oleh Kolonel Ueda. Dia menyodorkan sebuah kertas, untuk menyuruh Ryu mengganti namanya dengan nama Jepang. Kolonel Ueda mengetahui, bahwa Ryu adalah ketua dari Perhimpunan Bahasa Korea. Apabila seorang pemimpin berhasil dikendalikannya, maka semangat seluruh anggotanya akan runtuh. Namun Ryu hanya diam saja, dan akhirnya Kolonel Ueda pergi. Tak hanya itu saja, Kolonel Ueda membuat tandingan dari Perhimpunan Bahasa Korea. Dengan bantuan para penulis Korea yang tunduk, dia membentuk Aliansi Penulis Korea Jepang. Banyak di antaranya, ternyata adalah teman dari Tuan Lim. Dia hanya terdiam dan pergi meninggalkan ruangan, setelah mengetahui mereka mengkhianati negaranya. Ternyata, Tuan Lim menuju tempat pertemuan Aliansi Penulis Korea Jepang tersebut. Dia melakukan protes sendirian, dan akhirnya dihajar. Kim yang tak sengaja melihat, bergegas untuk menolongnya. Dia pun membawa Tuan Lim ke toko, tempat Perhimpunan Bahasa Korea. Bergegas dia mencari obat-obatan yang bisa digunakan. Ryu yang melihat kejadian itu, mengira Kim sedang mencuri uang. Tidak sempat menjelaskan kejadian sebenarnya, Ryu langsung mengusirnya begitu saja. Selang setelah Kim pergi, Tuan Lim muncul. Dan akhirnya Ryu menyadari, bahwa dirinya hanya salah paham. Bergegas dia menuju ke rumah Kim. Dia meminta maaf, karena dirinya sudah salah paham dengan kejadian sebelumnya. Namun Kim mengabaikannya, dan masuk ke dalam rumah. Dari luar Ryu menceritakan masa lalunya, kenapa dia mendirikan organisasi ini. Dahulu setelah Ryu menyelesaikan studinya dan kembali ke Seoul, dia bertemu dengan dua anak kecil. Mereka berbahasa Jepang, dan sama sekali tidak bisa berbahasa Korea. Melihat itu, Ryu merasa sedih. Apabila hal itu terus berlangsung, tidak akan ada lagi generasi penerus yang mengenal identitas Korea. Oleh karena itu, dia memutuskan akan membuat sebuah kamus, agar terus diingat oleh generasi yang akan datang. Sungguh sial, musim hujan sudah tiba. Atap di tempat Perhimpunan Bahasa Korea mengalami kebocoran, dan air membasahi buku-buku yang ada di sana. Namun, tiba-tiba terdapat seseorang yang membetulkan atap toko tersebut. Ternyata orang tersebut adalah Kim. Dia tersentuh dengan cerita Ryu, dan memutuskan untuk bergabung kembali. Pagi harinya, Ryu mengajari Kim untuk membaca dan menulis. Inilah yang disebut belajar itu tak mengenal umur. Dengan sungguh-sungguh Kim terus belajar, bahkan sampai di rumahnya juga. Kim senang sekali, akhirnya dia bisa membaca. Dia mencoba untuk membaca setiap tulisan yang ada di jalanan. Tak cukup sampai di situ juga, dia pergi ke toko Perhimpunan Bahasa Korea, dan mencoba membaca sebuah novel.
Ternyata novel tersebut menceritakan sebuah kisah sedih, dan sampai membuat Kim menangis. Pagi harinya, Ryu mempergoki Kim. Dia merasa senang, karena Kim mulai suka membaca buku. Tuan Park Kun memberikan kabar buruk. Beberapa penulis dan guru dari berbagai daerah, tidak bersedia membantu mereka mengumpulkan kata sesuai dialek daerahnya. Orang-orang tersebut takut dengan tentara Jepang, yang sudah mulai mengawasinya. Di sini, Kim memiliki sebuah ide. Tiba-tiba dia membawa semua teman jalanannya. Ternyata, orang-orang tersebut berasal dari daerah yang berbeda-beda. Yang dicari oleh Perhimpunan Bahasa Korea, adalah orang yang bisa mengucapkan kata sesuai dialek daerahnya. Dan Kim, sudah membawakan semua orang tersebut. Mereka semua merasa sangat senang. Berkat bantuan Kim, tidak hanya memberikan solusi, namun membuat pekerjaan mereka menjadi semakin cepat. Rintangan tak berhenti di situ saja. Jepang ingin menutup seluruh koran yang diterbitkan oleh pihak Korea. Dan mereka ingin menggantinya dengan koran yang diterbitkan oleh Asosiasi Penulis Korea Jepang. Karena waktu yang sudah terbatas, Ryu ingin mengadakan sebuah forum bagi seluruh penulis yang ada di Korea. Tujuannya, untuk segera menyelesaikan kamusnya dengan cepat. Namun sebelum forum dilaksanakan, mereka harus mengumpulkan semua kata yang ada di Korea. Dia memiliki ide untuk mengiklankannya di dalam koran. Dengan harapan banyak orang yang membaca, dan mau mengirimkan berbagai macam kata dari seluruh penjuru Korea. Beberapa hari kemudian, petugas pos datang. Namun, tidak ada surat balasan yang datang. Hanya satu surat, yang ditujukan untuk Tuan Min Woo Chol, dari istrinya yang ada di penjara. Ternyata, Tuan Min Woo Chol adalah seorang mata-mata. Istrinya dijadikan jaminan oleh Kolonel Ueda, agar dia mau memberikan segala informasi mengenai kelompoknya. Setelah membocorkan semua informasi, Kolonel Ueda dan beberapa tentara mengepung tempat, di mana Perhimpunan Bahasa Korea berada. Tanpa basa-basi, mereka menggeledah semua ruangan, dan mengambil semua dokumen yang sudah dikumpulkan selama 10 tahun tersebut. Tak hanya itu juga, mereka membawa Tuan Cho untuk diinterogasi. Sangat disayangkan, Ryu dan Kim datang terlambat. Beberapa hari kemudian, Tuan Cho dibebaskan. Namun dia berada dalam kondisi yang kritis. Di situ Tuan Min Woo Chol mengakui bahwa dirinya lah yang memberitahukan informasi kepada Kolonel Ueda. Sebelumnya, dia datang ke penjara untuk menemui istrinya. Namun ternyata istrinya sudah lama meninggal. Dirinya telah ditipu oleh Kolonel Ueda. Oleh karena itu, sekarang dia merasa sangat menyesal. Di nafas terakhirnya, Tuan Cho berpesan kepada mereka untuk terus memperjuangkan tujuannya. Istri dari Tuan Cho ingin memberikan barang peninggalannya. Ternyata, Tuan Cho memiliki semua salinan dokumen yang disimpan di tempat rahasia. Setiap malam selama 10 tahun, Tuan Cho menyalin dokumen tersebut ketika di rumah. Dengan begini, masih ada harapan bagi mereka untuk terus maju. Tiba-tiba petugas pos menghampiri mereka. Mereka diminta mengikutinya ke kantor pos. Ternyata selama ini mereka menyimpan seluruh surat yang dikirim ke Perhimpunan Bahasa Korea. Pihak Jepang meminta kantor pos untuk menahan semua surat tersebut. Namun pada akhirnya, mereka juga ingin berjuang demi negaranya. Kim ingin memberitahukan sesuatu kepada Ryu. Dia memutuskan ingin mundur dari proyek pembuatan kamus tersebut. Kim mengkhawatirkan keselamatan anak-anaknya apabila dia ikut. Anak pertamanya bersekolah di bawah pemerintahan Jepang. Sedangkan anak keduanya masih kecil, dan membutuhkan dirinya untuk menjaganya. Ryu mengerti betul apa yang dirasakan Kim. Dia pun mengizinkan pengunduran dirinya, dan mengucapkan selamat tinggal. Demi mempertahankan tujuannya, Ryu mengalah dan bergabung dalam aliansi penulis Korea-Jepang. Kim kembali menjadi penjaga tiket, di bioskop dulu tempatnya bekerja. Sekarang dia sering melamun, dan sebenarnya bingung dengan keputusannya sendiri.
Di satu sisi, dia mengkhawatirkan keluarganya. Di sisi lain, dia ingin membantu Ryu dan lainnya, demi memperjuangkan negaranya. Setelah berpikir dengan keras, Kim memutuskan kembali ke tempat perhimpunan bahasa Korea. Tentunya Ryu sangat terharu dengan keputusan Kim. Sudah saatnya mereka mengadakan forum kepada seluruh penulis di Korea. Mereka membawa seluruh dokumen tersebut ke sebuah gedung pertemuan dengan dibantu oleh teman-teman Kim. Kolonel Ueda yang mendengar adanya pertemuan tersebut, mencoba menaruh mata-mata di dalamnya. Awal pertemuan berjalan normal. Namun sungguh aneh, tiba-tiba Ryu menyatakan tunduk terhadap Jepang, dan akan mengikuti segala perintahnya. Tentu saja, para penulis yang diundang merasa marah dan menyorakinya. Akhirnya, mereka semua meninggalkan gedung tersebut. Ketika para tamu undangan tersebut melewati gang sempit, mereka dihadang oleh orang yang ternyata adalah teman Kim. Dia berkata bahwa pertemuan barusan hanyalah tipuan. Dia memberikan sebuah tiket bioskop, yang merupakan tempat sebenarnya pertemuan akan diadakan. Kim yang bertugas sebagai penjaga tiket, menyeleksi orang-orang yang masuk menggunakan tiket tersebut. Semua tamu undangan dikejutkan dengan sandiwara yang dilakukan Ryu sebelumnya. Dan akhirnya, Ryu memasuki gedung tersebut dengan disambut banyak tepuk tangan. Mereka langsung memulai forum tersebut. Kata tiap kata dikeluarkan, dan mereka semua mencari satu kata baku yang akan dimasukkan dalam kamus. Ketika mereka bingung pada satu kata, Kim selalu saja memiliki solusi untuk menanganinya. Tentunya, pertemuan tersebut memakan waktu berhari-hari. Anak buah Kolonel Ueda curiga, sudah beberapa hari para penulis yang hadir di forum tidak kembali ke daerahnya. Menduga ada hal yang disembunyikan, mereka mencoba menginterogasi anak dari Kim yang sedang bersekolah. Setelah diancam dengan berbagai hal, dia mengatakan bahwa mereka semua berada di bioskop. Dengan cepat, anak buah Kolonel Ueda memeriksa seluruh bioskop yang ada di Seoul. Dengan cepat Deokjin berlari ke bioskop tempat Kim bekerja. Dia mencoba menarik Kim untuk menjauh dari bioskop, sebelum tentara datang. Setelah itu, dia menceritakan kebenarannya. Dia ingin menyelamatkan ayahnya dari penggerebekan tersebut. Namun, Kim tidak tega meninggalkan mereka semua di dalam. Dan akhirnya, mereka pun berpisah. Dengan cepat, Kim memberitahukan info tersebut kepada semuanya. Ryu mencoba mengumpulkan semua berkas penting yang ada. Sedangkan Kim dan para penulis lainnya, mencoba menahan pintu dengan sekuat tenaga. Namun tidak membutuhkan waktu lama, bagi para tentara untuk menerobos masuk. Dan akhirnya, mereka pun tidak berdaya melawannya. Kim dan Ryu berhasil keluar, dan berlari membawa salinan terakhirnya. Namun, anak buah Kolonel Ueda dengan cepat menemukannya. Dan akhirnya, baku hantam pun tidak terhindarkan lagi. Malangnya, Ryu terkena peluru di bagian perut. Karena sudah tidak bisa berlari jauh, dia menyuruh Kim membawa dokumen penting tersebut, untuk diberikan kepada kenalan percetakannya di Busan. Dan akhirnya Kim bersedia mengemban tugas penting tersebut. Untuk mempermudah pelarian Kim, Ryu mencoba mengecoh para tentara. Karena gerakannya menjadi lambat, Ryu akhirnya terkepung dan berhasil ditangkap. Usaha Ryu tidak berjalan dengan lancar. Tidak berselang lama, Kim ditemukan. Dengan sekuat tenaga, dia berlari membawa dokumen tersebut. Saat ini, seluruh harapan negaranya berada di tangan Kim. Menyadari dirinya tidak bisa membawa dokumen tersebut selamanya, Kim membuka jendela dan meninggalkannya di kantor pos. Kemudian, dia berlari sekuat tenaga. Kim sudah terpojok. Dia mengetahui dirinya tidak akan selamat. Dan akhirnya, dia terbunuh.
15 Agustus 1945, Jepang kalah dengan sekutu. Kemudian mereka menarik dirinya dari Korea. Ryu yang dipenjara, akhirnya dibebaskan. Ketika membuka toko bukunya kembali, teman-teman Kim berlari menghampirinya. Mereka menemukan tas berisi dokumen yang dilindungi Kim, berada di antara tumpukan surat di kantor pos. Ryu merasa terharu dengan perjuangan Kim. 2 tahun kemudian, dia mencoba mencari kedua anak Kim. Dan akhirnya, dia menemukannya. Ryu ingin memberikan kenangan terakhir dari ayah mereka. Sebuah kamus besar bahasa Korea, yang bisa ada berkat pengorbanan ayahnya. Seseorang yang tidak bisa membaca, namun sangat berjasa dalam pembuatan kamus ini. Dan cerita pun, berakhir sampai di sini. Semua berawal dari kata. Dan kata menunjukkan identitas bangsanya, lewat bahasa yang dipakainya. Jadi, jangan pernah melupakan bahasa asal kalian, dimanapun dan kapanpun. Semoga penonton sekalian menikmatinya, dan tak lupa bantuannya untuk komen, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video menarik berikutnya.